Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Diduga terkait sengketa lahan yang tak kunjung selesai. Bangunan sebuah sekolah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan kondisinya memprihatinkan. Warga yang mengklaim pemilik lahan melarang renovasi gedung sekolah, akibatnya siswa terpaksa belajar di ruang beratap terpal. Beginilah kondisi bangunan SD Negeri 95 Campagaya di Desa Tamasaju, Kalesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sejak tahun 2021 silam, 3 bangunan ruangan kelas tak lagi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar, lantaran tersandung kasus sengketa kepemilikan tanah antara warga dengan Pemda Takalar. Menurut kepala sekolah, sejak seorang warga yang mengaku sebagai pemilik tanah melarang melanjutkan renovasi gedung sekolah, bangunan terbengkalai dan siswa terpaksa belajar di luar gedung sekolah. Sekolah terpaksa memanfaatkan satu gedung kelas beratapkan terpal. Kita di sini kondisinya seperti ini, belajar di bawah atap tenda yang kalau musim hujan kita kehujanan, kadang berkumpul masuk ke kelas dengan kondisi plafon yang sudah runtuh. Di belakang juga begitu Pak, belajar di teras, makanya kami sebagai guru di sini sangat kasihan kepada anak-anak kami. Utamanya kalau memasuki musim hujan kita tidak tahu kita mau lari kemana. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar mengaku tidak dapat berbuat apa-apa lantaran terkendala status kepemilikan lahan. Fungsinya untuk belajar mengajar anak di sana itu mereka tidak ada masalah seperti itu. Nah, cuma menjadi persoalan kita di Dinas Pendidikan ketika kita memperbaiki sarana prasarananya, maka status lahannya harus jelas. Nah, inilah sementara kita carikan solusi yang terbaik karena kasihan anak-anak di sana. Orang tua siswa dan guru berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan lahan sekolah sehingga siswa dapat belajar dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Pemirsa, sekolah dasar negeri di Takalar rusak berat sejak tahun 2021 hingga sekarang belum diperbaiki. Untuk mengetahui penyebab sekolah rusak tidak diperbaiki dan bagaimana saat ini siswa belajar, kami sudah bersama Mirati, Kepala Sekolah SDN 95 Campagaya dan penjabat Bupati Takalar Muhammad Hasti. Kita ke Ibu Mirati terlebih dahulu, Kepala Sekolah SDN 95 Campagaya. Selamat pagi, Bu Mirati. Selamat pagi, Bu. Iya, Ibu, bagaimana kondisi saat ini belajar di sana, Bu? Untuk sementara, Bu, untuk kelas yang rusak kelasnya itu mereka belajar di teras sekolah. Dan untuk selanjutnya kita ada 2 kelas yang ada di kelas 2 dengan di kelas 4. Untuk kelas 1 kita biarkan di belakang dengan kelas 3. Kemudian kelas 5 yang rusak yang pakai terpal ini belajarnya di teras. Bu Mirati, apakah pagi ini anak-anak bisa Bu belajar dengan nyaman di teras begitu? Apakah hari ini hujan Bu di sana? Iya, kan. Sebenarnya kalau berbicara mengenai kenyamanan belajar dari dulu, anak-anak sudah tidak nyaman lagi karena apalagi sekarang situasi musim hujan, anak-anak itu ya tidak nyaman belajarnya karena ketika hujan datang kita percepat pulangnya. Baik, ya, kadang-kala juga kita arahkan ke masjid yang ada di sekitar sekolah. Baik. Ya, demikian. Sudah berapa lama Bu kondisi sekolah tersebut seperti ini? Sejak tahun 2021 sampai sekarang. Berapa banyak siswa yang belajar di sekolah Ibu? Untuk awal-awal di renovasi itu anak-anak kami itu 150 lebih, tapi sekarang menurun 135 karena banyak anak-anak yang sudah
pindah karena mengingat kondisi sekolah kami di sini. Baik, Ibu, apakah keseluruhan murid tersebut semuanya belajar di teras saat ini, Bu? Tidak, cuma yang belajar di teras ada kelas 5 dengan kelas 6. Baik, apakah pihak sekolah sudah pernah menyampaikan, Bu, kondisi sekolah yang rusak ke Dinas Pendidikan? Kalau secara tertulis, Bu, kita tidak pernah, tetapi karena melihat setelah pembongkaran ini kami dipanggil ke pihak dinas untuk memberikan konfirmasi. Baik, Ibu Mirati, kita tahan terlebih dahulu. Saya ingin bertanya kepada Pak PJ Bupati Takalar, Pak Hasbi. Selamat pagi, Pak Hasbi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Hasbi, apa yang menyebabkan sekolah 95 Campagaya tidak kunjung direnovasi, Pak? Ya, jadi saya ingin menyampaikan informasi bahwa terkait dengan Sekolah SD 95 Campagaya, Kecamatan Galesong Utara, itu sudah didirikan, dibangun sejak tahun 80-an. Sejak tahun 80-an berarti kira-kira sekitar 40 tahun yang lalu. Kemudian atas persetujuan pemilik tanah, almarhum Adam bin Salim. Tetapi kemudian pada tahun 2021, melalui Dinas Pendidikan, kami berusaha untuk merenovasi ruang belajar, ruang kelas SD 95 Campagaya. Nah, pada saat proses pembongkaran atap untuk direnovasi, datanglah keluarga atas nama Haja Dadi dan Tekne yang mengklaim bahwa itu adalah tanah milik orang tuanya yang belum dibebaskan. Nah, ini yang menjadi persoalan sehingga aduan ini kami harus tindak lanjuti karena saya baru menjadi penjabat. Sebelumnya juga mandek prosesnya negosiasi dan mediasi oleh pemerintah daerah sehingga saya turun tangan sudah berkoordinasi dengan Kasidatun selaku pengacara negara mengadakan penelusuran dan mendaftarkan ke BPN untuk dicek plotting. Kami sementara menunggu hasil dari BPN, hasil cek plottingnya. Kalau memang yang bersangkutan memiliki bukti kuat, alas hak untuk kepemilikannya, maka kami siap untuk membebaskan sesuai dengan keinginan yang bersangkutan dan tentu kita melibatkan tim apresial. Tetapi kalau sekiranya BPN menetapkan bahwa lokasi itu terbukti tidak dikuasai atau tidak dimiliki oleh orang lain dan alas haknya Pemda, maka kami terpaksa menggandeng APH untuk mengamankan aset pemerintah daerah karena bangunan itu di bawah penguasaan pemerintah daerah. Tetapi status lahannya ini bersengketa. Kalau untuk gedungnya itu terdaftar di KIP kami, begitu Mbak. Baik, Pak Hasbi, tapi ini kan sudah berlangsung begitu lama, sejak tahun 2021. Apakah kemudian harus menunggu ada korban terluka, baru bisa dipindahkan, Pak, ke gedung baru mungkin? Soal lamanya ini kan persoalan pergantian kepemimpinan. Jadi mohon berikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan sengketa ini. Dan insya Allah tahun 2025 ini harus tuntas. Baik, Pak Hasbi, apakah berarti selama sejak tahun 2021 tersebut anak-anak di SDN 95 Campagaya ini harus belajar dengan kondisi yang tidak memadai tersebut? Ya benar, jadi informasinya memang guru-guru dan anak-anak didik kita yang bersekolah di SD Campagaya sudah mengeluhkan kondisi atap yang sudah terbongkar. Dan yang lebih parah lagi karena setiap kali atapnya mau dipasang, keluarga yang mengklaim sebagai pemilik lahan ini keberatan, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa dan sehingga hari ini kami mengadakan rapat terkait dengan bangunan aset kita yang ditutup itu untuk langkah-langkah apa yang ditempuh, apakah kita
pengadilankan atau kita bernegosiasi kembali untuk pembayaran pembebasannya. Tergantung hasil dari keputusan cek plotting BPN. Baik, Pak Hasbi, apakah sebelumnya sudah ada perbincangan begitu mengenai adanya gedung lain mungkin yang bisa dipakai sementara waktu sampai semua permasalahan ini ketemu, Pak, solusinya? Sudah ditawarkan, Mbak, tetapi kan anak-anak didik di sana tidak mau kejauhan. Mereka bermukim di sekitar sekolah yang ditutup itu. Baik, Pak Hasbi, kami tahan terlebih dahulu. Saya akan bertanya kepada Ibu Mirati. Bu Mirati, masih mendengar suara saya, Bu? Ya, Mbak. Ya, masih, Mbak. Iya, Bu Mirati, apakah memang anak-anak kemudian tidak mau, Bu, sementara waktu untuk belajar di gedung yang lain, Bu? Ya, makasih, Mbak. Kalau kita tanya anak-anak itu karena memang rata-rata jauh dari sekolah yang ada di sekitar, ada juga sekolah di sekitar sekolah kami itu, mereka menganggap bahwa itu terlalu jauh karena rata-rata anak kami itu tidak jalan kaki. Jadi kalau diarahkan ke sekolah lain, mereka mengeluh. Tapi untuk tahun pelajaran baru ini, mereka banyak yang sudah mendaftar ke di sekolah lain. Sehingga kami itu mendapat siswa baru hanya 12 orang. Ya. Lalu apa pesan yang ingin Ibu sampaikan mungkin kepada pemilik lahan dan juga kepada pemerintah daerah, Bu? Ya, Assalamualaikum Pak PJ Bupati yang saya hormati. Mohon segera diselesaikan persoalan yang menimpa anak kami di SD 95 Campagaya ini agar cepat terselesaikan karena kasihan anak-anak kita belajar tidak efektif, apalagi sekarang sudah memasuki musim hujan, mereka bocor bahasa bangkunya. Jadi kami mohon kepada pemerintah daerah Kabupaten Takal untuk segera menyelesaikan masalah yang menimpa sekolah kami. Kemudian kepada ahli waris yang mengklaim tanah ini, semoga bisa diselesaikan secara kekeluargaan ataupun tidak usah mereka mengharapkan itu. Kalau saya tanya Pak, tidak mau kalau dikatakan diperadilkan, ya mereka hanya secara negosiasi saja secara kekeluargaan untuk membebaskan lahan mereka. Baik, Ibu Mirati, terima kasih. Saya kembali ke Pak Hasbi. Pak Hasbi, silakan Pak tanggapannya, Pak. Ya, kami prihatin Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru serta anak-anak kita yang bersekolah di SD Campagaya. Dan insya Allah tahun ini harus tuntas persoalannya. Kami tidak bisa juga serta-merta mengikuti keinginan warga tanpa dasar. Tetapi kami menunggu hasil cek plotting dari BPN. Ketika hasil cek plotting BPN merekomendasikan untuk diadakan pembebasan karena statusnya sah milik yang menahan, maka kami siap menganggarkan untuk pembiayaan pembebasan. Baik, Pak Hasbi, terima kasih Pak sudah tersampaikan ya tanggapannya kepada Bu Mirati. Terima kasih banyak Ibu Mirati dan Pak Hasbi atas waktunya di pagi hari ini. Semoga permasalahan ini ketemu titik terangnya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Selalu Pak PJ.